Tahun 2020, aku membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2 hektar ya karena tergiur harganya yang relatif murah. Secara hukum tanah tersebut sangat meyakinkan, sertifikat ada, tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan, dan riwayat kepemilikannya pun jelas. Dengan keyakinan itu, aku merencanakan tanah tersebut untuk dikembangkan dan dijual kembali dalam bentuk tanah kafling dan beberapa perumahan. Namun, permasalahan baru ini muncul ketika aku mulai memproses balik nama ya dan memproses pembacaan sertifikat. Dari hasil konsultasi dengan dinas terkait, aku baru mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut masuk dalam zona RDTR pertanian kering. RDTR ini rencana desain tata ruang, ini bukan zona permukiman ya. Jadi artinya tanah itu tidak bisa langsung dipecah menjadi kabeling perumahan meskipun secara legal sertifikatnya itu bersih. Satu-satunya jalan adalah menunggu revisi tata ruang wilayah agar peruntukan lahan ini berubah sesuai rencana pengembang. Nah, proses ini tidak singkat ya, memakan waktu hampir 5 tahun. Dan setelah 5 tahun menunggu, RDTR ini akhirnya direvisi dan tanah tersebut sudah memungkinkan untuk dipecah sertifikatnya. Aku mengira semua kesulitan ini sudah terlewati, namun ternyata persoalan lain yang lebih rumit justru muncul. Nama pemegang hak di sertifikat ini terdiri dari 4 orang ahli waris ya, dan selama masa penantian itu salah satu dari mereka ini meninggal dunia. Secara otomatis status kepemilikan harus diturunkan kembali kepada ahli waris berikutnya, melalui proses turun waris yang juga memakan waktu. Dalam proses turun waris ini tidak sederhana ya, kelengkapan administrasi para ahli waris ternyata banyak yang belum rapi. Ada data kependudukan yang tidak sinkron, dokumen catatan sipil yang harus diperbaiki, hingga kebutuhan penetapan dari pengadilan. Semua itu memerlukan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit tentunya. Baru setelah seluruh proses turun waris selesai, sertifikat dapat diproses lebih lanjut ya, termasuk alih media menjadi sertifikat elektronik sesuai dengan aturan hari ini. Dari perjalanan panjang ini, aku belajar bahwa dalam dunia pengembangan properti, tanah yang legal dan tidak sengketa itu tidak cukup. Kesesuaian tata ruang adalah faktor yang sangat menentukan. RDTR dan peruntukan zonasi harus menjadi pengecekan utama ya sebelum membeli tanah. Bukan sekedar formalitas belakangan. Selain itu, struktur kepemilikan juga sangat penting. Jadi tanah dengan banyak pemegang hak atau ahli waris ini memiliki potensi risiko administrasi yang jauh lebih besar. Apalagi jika proses pengembangan ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Kasus ini juga mengajarkan bahwa waktu adalah variabel yang tidak bisa diabaikan. Dalam 5 tahun menunggu revisi tata ruang, kondisi hukum ini bisa berubah. Pemilik bisa meninggal, ahli waris bertambah, dokumen bisa bermasalah, dan regulasi bisa berganti. Semua itu berpotensi menambah kerumitan yang sebelumnya tidak terfikirkan. Narasi ini menjadi pengingat bagi para pengembang properti bahwasannya membeli tanah murah bukan selalu berarti peluang emas ya. Bisa jadi harga murah itu mencerminkan risiko tersembunyi yang belum kita pahami. Nah, lakukan pengecekan zonasi RDTR sejak awal. Kemudian pastikan peruntukan lahannya juga sesuai dengan rencana pengembangan tata ruang. Pahami struktur kepemilikan, sertifikat, dan antisipasi dampak waktu terhadap aspek hukumnya. Dengan begitu, investasi properti tidak hanya aman secara legal, tapi juga realistis secara teknis dan administratif ya tentunya. Selain kerumitan hukum dan administrasi, ada satu hal besar yang sering luput diperhitungkan oleh pengembang, yaitu opportunity cost atau biaya peluang yang hilang ya. Selama hampir 5 tahun menunggu itu, dalam proses revisi RDTR, tanah seluas 2 hektar ini pada dasarnya menjadi aset mati. Modal yang sudah tertanam tidak bisa diputar ke proyek lain, tidak bisa menghasilkan cash flow, dan tidak bisa dimanfaatkan untuk ekspansi usaha. Nah, di dunia pengembang, properti, waktu adalah uang. 5 tahun penantian bukan sekedar soal sabar ya, tapi soal potensi keuntungan yang tertunda, biaya operasional yang terus berjalan, serta tekanan likuiditas bagi pengembang. Tanah yang secara teori adalah aset produktif, dalam praktek justru berubah menjadi beban pasif yang mengikat modal tanpa kepastian hasil ya dalam waktu dekat tentunya. Persoalan lain yang tidak kalah berat adalah aspek reputasi dan kepercayaan pasar. Ketika proses berjalan terlalu lama, terutama dalam hal pemecahan sertifikat dan perizinan, muncul persepsi negatif dari calon pembeli atau nasabah ya. Banyak yang mengira tanah tersebut bermasalah, tanah tersebut bersengketa, atau memiliki cacat hukum. Padahal secara substansi tanah itu bersih dan hanya terhambat oleh regulasi tata ruang serta persoalan administratif ahli waris. Persepsi ini sangat merugikan karena di dunia properti kepercayaan adalah modal utama tentunya. Dan upaya untuk meyakinkan nasabah yang sudah lama menunggu ini juga membutuhkan energi yang besar. Penjelasan harus dilakukan berulang-ulang, disertai bukti-bukti administrasi, surat keterangan dari instansi terkait, hingga penjelasan hukum yang tidak semua orang itu mudah memahaminya. Tidak sedikit calon pembeli yang akhirnya mundur, bukan karena tanahnya bermasalah ya, tapi karena lelah menunggu dan ragu terhadap kepastian waktunya. Dalam kondisi seperti ini, pengembang bukan hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga krisis kepercayaan. Nah, secara tidak langsung, reputasi pengembang juga ikut tergerus ya. Keterlambatan yang disebabkan faktor regulasi dan administrasi seringkali dipersepsikan sebagai ketidakmampuan mengelola proyek atau bahkan dicurigai sebagai adanya sengketa tersembunyi. Padahal kenyataannya seluruh proses berjalan sesuai jalur hukum dan birokrasi yang berlaku. Hanya saja memerlukan waktu yang sangat panjang.
Dari sini terlihat ya bahwa dampak sebuah proyek properti itu bukan hanya soal bisa atau tidaknya sertifikat dipecah, tetapi juga menyangkut yang pertama hilangnya potensi keuntungan selama bertahun-tahun atau opportunity cost, kemudian tertahannya perputaran modal usaha, kemudian beratnya menjaga kepercayaan nasabah, serta resiko rusaknya reputasi akibat persepsi publik yang keliru. Pelajaran besarnya adalah sebelum membeli tanah untuk pengembangan properti, pengembang itu harus menghitung ya, bukan hanya aspek legalitas hari ini, tetapi juga risiko waktu di masa depan, zonasi RDTR, struktur kepemilikan sertifikat, potensi perubahan status ahli waris, serta dampak keterlambatan terhadap cash flow dan reputasi harus menjadi bagian dari analisis utama. Karena dalam prakteknya, kerugian terbesar seringkali bukan berasal dari sengketa hukum, melainkan dari waktu yang terbuang dan kepercayaan yang terkikis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pengembang yang saat ini sedang berjuang di industri properti.